Halo sahabat-sahabat NU Angawi Channel, kembali lagi Anda bergabung bersama kami. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Neng Veve Zulfikar. Terima kasih sudah hadir dan berkenan bincang-bincang santai dengan kita. Jadi Neng Veve hadir ke Ngawi dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional 2019 Kabupaten Ngawi. Nah, Neng Veve langsung saja, singkat saja. Jadi pertanyaan pertama, seberapa penting sih sebenarnya milenial itu mengenal sholawat? Jadi kalau dari pertanyaannya kan seberapa penting milenial gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai umat Rasulullah nggak peduli dari milenial aja. Jadi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai tua tuh wajib banget paham, ngerti dan melantunkan sholawat. Karena Allah dan malaikat aja bersolawat sama Rasulullah. Kenapa kita sebagai umatnya aja nggak mau gitu? Nah, sholawat itu selain kita untuk mendapatkan syafaat kelak, sholawat itu banyak banget manfaatnya dalam kehidupan gitu. Jadi misal nih, kalau misalnya kita mau apa gitu ya, misal aku Veve pengen beli handphone, misal pengen beli handphone, disolawatin aja terus Sampai keturutan gitu ya. Sholawat itu ibarat untuk kurirnya gitu. Jadi kalau misalnya kita berdoa aja nggak ada sholawat itu kurang lengkap gitu. Dan ditambah juga sama usaha pastinya. Nah teman-teman, perlu diketahui ya, Neng Veve ini baru 16 tahun. Jawabannya sudah begitu bijak. Nah, patut sekali kita contoh ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya mengingat usia Neng Veve yang masih 16 tahun, tapi alhamdulillah karirnya sudah sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai internasional, udah sering pulang pergi luar negeri. Bahkan Neng Veve ini hidupnya itu kayak di jalanan gitu, teman-teman. Anak jalanan. Iya, di mobil, di pesawat kayak gitu. Nah, kita juga pengen tahu dan ingin belajar banyak dari Neng Veve terkait sampai hari ini kesuksesan yang sudah Neng Veve raih dengan melantunkan sholawat di kabupaten-kabupaten, di kota-kota, sampai provinsi, sampai luar negeri. Singkatnya ini tapi agak panjang dikit mungkin. Gak apa-apa, Jadi santai. sebenarnya mulai dari kecil sebelum Veve sekolah, sebelum TK, Veve tuh sama adik-adik udah diajarin Abi sama Umi untuk ngaji. Minimal kalau misalnya Abi sama Umi misal nggak sempet gitu ya, pasti di rumah tuh didengerin atau diputerin musik-musik Arab atau sholawat atau apalah itu. Nah, terus juga di rumah ditambah ada santri gitu kan, setiap hari ada santri. Nah, pasti Veve sama adik-adik tuh otomatis dengar setiap hari ngaji, sholawat dan lainnya. Itu otomatis udah kerekam gitu ya di otak, udah hafal. Mulai dari situ akhirnya TK belajarin Abi tilawah. Jadi sebenarnya Veve ini basicnya tilawah. Sebenarnya basic Veve ini tilawah. Habis itu belajar sampai kelas 3 SD. Alhamdulillah waktu itu sempet dapet juara di provinsi Jawa Timur. Masih SD, Di tingkat teman-teman. anak-anak. Alhamdulillah. Habis itu ya udah belajar terus sampai akhirnya waktu kelas 1 SMP Veve punya medsos. Kelas 1 SMP Veve punya medsos. Sebelumnya kan di pesantren soalnya. Jadi waktu kelas 1 SMP Veve baru punya medsos, dan itu video pertama kali tuh emang iseng aja gitu kan. Tapi di situ videonya Veve sholawatan ya Asyiqul Mustafa. Abis yang Asyiqul Mustafa ada murotal. Murotalnya Al-Waqiah. Habis gitu tilawah. Nah, tapi orang-orang apa ya, kayak lebih taunya Veve mungkin di sholawat gitu. Tapi alhamdulillah orang-orang respectnya bagus, welcome gitu. Dan banyak juga yang repost, banyak yang beri dukungan, alhamdulillah, dan bagus jadi nih sampai suaranya sekarang gitu. Dan kan banyak nih yang tanya, Kak Veve emangnya masa sih nggak pernah ada rasa putus asa gitu? Iya Dulu bener tuh banget. sempet putus asa sampai nggak mau ngaji, sempet. Jadi Sampai segitunya juga ya. sempet karena pernah ikut lomba seperti Banjari, MPQ pada waktu itu nggak dapat juara. Masih usia muda. Terus aku namanya anak kecil pasti ada kesel ya. Kesel sampai pada akhirnya mungkin bisa dibilang perlombaan terakhir yang pernah aku ikuti,
aku ngerekam mulai dari awal perlombaan sampai akhir. Jadi aku rekam semua anak-anak yang lomba, aku sendiri juga. Sampai rumah aku kasihin ke Abi. Jadi tolong dievaluasi gitu. Coba dinilai salahku di mana. Kok bisa sih selama ini aku nggak dapet juara apa kayak gitu. Terus itu aku udah sampai nangis yang kenapa sih aku nggak dapet gitu loh. Padahal aku sebenarnya udah belajar, berusaha gitu. Siang malam gitu ya. Kata Abi, kamu sebenarnya bagus kok gitu, nggak ada salah gitu. Tapi kenapa nggak dapet juara? Ya mungkin takdirnya seperti itu. Sampai akhirnya aku putus asa, capek, males, nggak ngapa-ngapain. Abi sama Mami bilang, kamu tuh ngapain? Gara-gara nggak dapet juara, males ngaji, males sholawat, ya dosa kamu kalau kayak gitu terus caranya. Udah, kalau usah direken gitu kan. Belajar lebih giat lagi. Akhirnya disemangatin Abi sama Umi, ya jadi sampai sekarang. Dan tetap terus melantunkan sholawat sampai intinya jangan putus asa. Dan juga selain itu sih Fefe mikir juga, iya ya, kenapa aku sempat berhenti ngaji gitu. Apalagi manfaatnya sholawat tuh kayak gitu juga kan. Masya Allah sekali. Jadi ya udahlah, berusaha istiqomah sampai sekarang kayak gitu. Nah, jadi teman-teman yang nonton video ini jangan sampai berputus asa hanya karena sesuatu hal yang kita inginkan itu tidak tercapai. Karena jika tidak tercapai hari ini, kita harus berusaha keras dan mengevaluasi diri gitu ya. Yang dilakukan yang Fefe juga. Saking keponya aku rekam sampai awal. Lumayan juga ya. Nah, jadi singkat perjalanan Neng Fefe sampai hari ini di usia yang masih muda, dia sudah dikenal lah, sudah masyhur sampai ke luar negeri. Nah, terakhir nih Neng Fefe, kita minta ini kata-kata mutiara, motivasi untuk kaum muda, pemuda-pemudi Indonesia, khususnya sahabat-sahabat Nahdlatul Ulama. Jadi zaman sekarang ini kan nggak mungkin nggak ada yang punya medsos. Mungkin ada beberapa, cuman kan pasti ada seperti YouTube gitu kan. Pasti ada. Ya gue cuma mau bilang, manfaatin medsos itu sebaik mungkin. Di zaman sekarang tuh bener-bener fitnah tuh luar biasa. Jadi kalau bisa selalu menebar kasih sayang, entah itu langsung sama temen atau lewat medsos gitu kan. Karena menyakiti hati orang lain tuh juga dosa gitu kan. Ya pintar-pintar memanfaatkan medsos. Terima kasih banyak Neng Fefe sudah berkenan hadir di Kabupaten Ngawi. Insya Allah kita pasti nanti akan ketemu di lain kesempatan. Iya, jangan kapok datang ke sini ya. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nantikan video kami selanjutnya di NU Ngawi Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe NU Ngawi Channel. Jangan lupa. Terima kasih.